Hai Comfort Pips, selamat datang di Comfortin Podcast. Comfortin adalah proyek inisiasi yang memiliki visi dapat menjadi tempat yang nyaman bagi remaja Indonesia, bagi kamu untuk berkeluh kesah, belajar, dan berkembang. Dalam podcast ini, kita bakal bahas seputar keremajaan atau isu-isu yang hadir di kalangan remaja. Mulai dari keluarga, pertemanan, performa akademik, aktualisasi diri, sampai orientasi cita-cita. Kami berharap kamu bisa mendapatkan insight baru untuk belajar dan berkembang. Jadi, enjoy Comfortin Podcast untuk kenyamanan berkembangmu. Pernah gak sih kamu mengalami demotivasi? Misal, kalau kamu lagi malas banget untuk belajar, dan gak biasanya nih kamu malas. Jangan-jangan kamu lagi mengalami yang namanya demotivasi belajar tuh. Nah, pada episode ini, kita akan bahas secara lengkap tentang demotivasi, terutama dalam belajar. Perlu kita pahami dulu makna kata demotivasi. Demotivasi diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mulai merasa kehilangan antusiasmenya untuk bekerja atau melakukan sebuah aktivitas. Gak hanya sampai di situ, demotivasi juga bisa sesimpel kamu merasa lelah, hilang semangat, atau bahkan nyerah untuk mengejar sesuatu. Tapi, terkadang orang yang mengalami demotivasi ini, sebenarnya dia tuh masih ingin menyelesaikan pekerjaannya. Tapi, cuma dia lagi di fase kehilangan semangat aja gitu. Kalau dalam konteks belajar ya berarti seseorang kehilangan semangat dalam belajar. Kelihatannya simpel. Tapi kalau misalkan hilang semangat dan terus terjadi, lama-kelamaan juga berdampak negatif ke depannya. Buat dirimu dan buat masa depan. Dampaknya apa? Karena ini kebalikan dari motivasi ya. Yang mana kita tahu bahwa motivasi adalah hal yang positif. Jadi ya dampak demotivasi adalah ke arah yang negatif. Seperti gak fokus ketika belajar, atau malas-malasan, atau nunda-nunda, atau lalai dalam tanggung jawab yang harusnya kamu kerjain pada saat itu. Atau lebih jauhnya ya dampaknya adalah peluang kamu buat dapat sesuatu yang diusahakan bakal semakin sempit dan malah bisa tertutup. Bahaya dong buat masa depanmu. Karena dampaknya yang buruk dan negatif, perlu nih kita kenal lebih jauh tentang demotivasi. Terutama ciri-cirinya apa sih ketika demotivasi itu terjadi, atau penyebabnya apa sih? Penyebab mengalami demotivasi. Soal penyebab, ada hal menarik yang aku temukan bahwa menurut psikologi, penyebab demotivasi yang paling sering adalah berlebihnya perfeksionisme, atau dalam bahasa simpelnya adalah ekspektasi yang kita taruh terlalu tinggi atau kita terlalu banyak berharap. Tapi bukan berarti aku ngajarin malas ya. Yang kedua, persepsi bahwa ada hambatan besar nih yang masuk ke aktivitas yang lagi dikerjain. Jadi membuat kita merasa lebih down dari sebelumnya. Kita ngerasa bahwa kayaknya kapasitas gue gak sanggup dah kalau misalkan ada masalah ini terjadi, ada masalah A terjadi, ada masalah B terjadi, yang pada akhirnya mengarah pada kita ya menyerah atau hilang semangat. Yang ketiga, tidak adanya tantangan yang signifikan dalam mencapai kemajuan. Nah jujur sebenarnya ketika nemu ini aku agak kaget karena agak serba salah ya. Ketika kita dapat hambatan besar, itu membuat kita mengarah pada demotivasi, membuat kita down. Atau sebaliknya, ketika nggak ada tantangan, itu juga membuat kita jadi nggak bersemangat, nggak terpacu untuk
melakukan kegiatan gitu. Sampai akhirnya ya hilang demotivasi juga. Nah, kalau udah tahu penyebab dan dampaknya, udah tahu dong kita harus ngapain. Kita harus menghindari demotivasi nih. Terutama dalam podcast ini kita bakal ngebahas cara untuk mengurangi demotivasi. Setelah aku riset dan juga relate ya dengan beberapa penyebab yang udah disampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa cara buat kamu mengurangi demotivasi. Yang pertama, kamu perlu memahami alasan kenapa kamu mengalami demotivasi. Tentu dong, untuk menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu masalahnya apa nih. Faktor-faktornya apa. Kita harus diagnosa, kita harus telisik kira-kira kenapa sih bisa terjadi gitu. Supaya tahu jalan keluarnya gimana. Begitupun dengan demotivasi. Ketika kita mengalami demotivasi, ya kita juga harus tahu apakah penyebabnya karena ada tantangan yang berat, ada ekspektasi yang terlalu tinggi yang gak sesuai dengan usaha kita, atau malah karena kita gak merasa berkembang, gak merasa terpacu, gak merasa tertantang untuk lebih lanjut mencapai hal itu gitu. Oh iya, selain pahami alasan mengalami demotivasi, menurutku perlu juga buat kamu untuk memahami alasan kenapa sih kamu melakukan sesuatu yang lagi kamu kerja itu. Karena gini, ketika kita punya alasan yang kuat, itu juga akan berpengaruh ke konsistensi dan semangat kita dalam melakukan hal tersebut, cuy. Yang kedua, kamu bisa cari support system seperti keluarga, ataupun teman-teman, ataupun tempat lain yang merasa kamu bisa berkeluh kesah di sana, yang merasa kamu bisa merefresh diri kamu di sana. Yang ketiga, kurangi penggunaan media sosial. Dan alihkan ke hal-hal lain. Karena gini, ketika kamu lagi mengalami demotivasi nih, terus buka sosmed, kadang algoritmanya tuh ngebawa ke hal-hal yang relate gak sih? Misalkan ngebawa tentang insecure, ngebawa tentang malas-malasan dan sebagainya. Nah, hal menarik yang aku temui bahwa ketika semakin banyak paparan yang kita dapatkan tentang suatu hal, baik itu positif atau negatif, itu juga akan mempengaruhi cara pandang kita ke arah yang sama gitu. Yang keempat, lebih memperhatikan jadwal. Nah, pada poin 4 ini poin terakhir ya. Aku nggak minta untuk kalian belajar terus-terusan atau bekerja terus-terusan. Tapi jadwal yang aku maksud di sini adalah kamu harus tahu kapan harus belajar, kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus bekerja, kapan kamu harus jalan, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus tidur, kapan kamu harus berhenti. Supaya seimbang. Nah, terkait hal itu, sebenarnya aku ada buku menarik yang kaitannya dengan belajar. Kalau kamu pernah tahu bukunya Barbara Oakley, yang judulnya Learning How to Learn. Nah, aku bakal bahas itu di episode selanjutnya aja. Jadi tunggu ya. Oke, itu tadi soal demotivasi. Aku berharap ini bisa menambah insight kamu, lebih membuat kamu kenal diri kamu, lebih membuat dan menjadi acuan untuk kamu improve ke depannya. Sampai jumpa lagi, ikuti terus Comfortin Podcast untuk kenyamanan berkembang.